of our bus. And thank you, Amber. Now need to say goodbye. Hope to see you again. Enjoying your journey in Chongqing and Zhangjiajie. You can looking forward to. It's a beautiful, beautiful tour guide. More beautiful than me. Okay. So now take everything out of our bus. Others plan you listen to the Chongqing tour guide because the change tour guide. So I'm not sure to tell you too much. Yeah, because maybe she will change some. Yeah. So hope you have a good time. Hope you enjoy your journey. Next time, hope to see you again. Okay, bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. 뭐가 더 쭈는데 Hotel check-in first. Isi bawa itu ini dia ada oksigen. Nggak bisa mau pulang.
segnato andare a scuola. Finanziario per l'ultima scuola. Vedi? Una lezione. Job shop, prepare. Siap-siap ya Bapak Ibu, karena nanti seperti yang udah Lala info, untuk hotel di Chongqing busnya tidak bisa berhenti di, nah ini hotel kita di sebelah kiri. Jadi kita akan berhenti di depan stasiun busnya itu. Kita suruh koper aja. Oh, samping ini ada mall.
Your Chongqing tour guide is waiting for you on the bus station. When you get off the bus, a little bit quickly, yeah, because this is a location not allowed to stop long time, and take out everything. You take everything out of the bus. Okay, sampai jumpa. Bye bye. Tapi dia juga harus keluar ini, kita mau cepat. Tapi yang koper juga mau dikeluarin, langsung nungguin. Lihat itu, coba di belakang. Mantap ya. Terbang. Jangan lapar, kita juga bisa dong. Lihat anaknya sudah mau berasa private jet. Di belakang. Kalau tadi nih 4 jam udah mau lagi. Kenapa kunci orangnya masih ada di bawah? Ada ambil dompet. Nggak bisa ngecas ini. Kopinya korden udah ini. Makanya tadi ketinggalan di tas itu. Oh, enggak apa-apa. Tapi itu kalau kamu masih ada. Masih ada sih beberapa di dalam. Oh, ada taruh pas di sini. Mungkin taruh pas di sini. Kalau kemana? Weh, pede mantap tempatnya, weh. Tapi enak sih. Ini 24 jam juga di sini nggak apa-apa. Bisa reclining gitu. Mungkin bisa ini. Kemepet enggak? Kemepet enggak? Bantu estafet ya Bapak Ibu ya. Oke. Ayo Bu. Biasanya berdiri kalau Bisa, udah jauh. Lanjut. Cukup. Oh, satu lagi. terus. Oh, dua lagi. Lagi. Masih belum. Oh, tiga lagi. 3, 4. Oh, tambah lagi. Lagi. Ya ini. Udah? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Oh, satu lagi nih. Satu lagi. Oh, satu lagi. Saya udah dapat. Sudah itu, look. Oke, thank you. Udah. Cukup. Sudah semua air? Oke, Bapak Ibu, selamat sore semua. Masih semangat? Semangat. Oke, Bapak Ibu, ini lokal guide kita yang di Chongqing sampai Changjiajie. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu, ini lokal guide kita ya, namanya Heather. Ya, Heather. Agak susah ya. Sama-sama. Ya,
Jangan salah sebut, nanti jadinya Herder. Galak jadinya ntar dia. Ya, Heather akan nemenin kita dari Chongqing sampai Changjiajie. Heather cuma bisa bahasa Mandarin dan Inggris sama kayak Amber ya. Say hi to Heather. Hi Heather. Beautiful ya. Beautiful. Oke, jadi nanti selama di Chongqing sampai Changjiajie kita akan pakai bus yang sama juga ya Bapak Ibu ya, bus ini ya. Unik ya busnya ya. Nggak ada drivernya ya? Gak ada driver, kita ini busnya tanpa driver. Oh iya, depan ini ada pilot sama co-pilot ya. Nah ini bus kita pakai. Oke Bapak Ibu, selamat sore, right? Selamat sore. Oke, first of all, 3 hari ke depan. Jadi ini kita pakai bus sampai 3 hari ke depan ya Bapak Ibu, sampai ke Changjiajie. First of all, send my warmly welcome to you guys. Welcome to Chongqing, and my name is Heather. Heather, I'm 25 years old, and you can also call me Chen. My Chinese name is Chen, and our driver's surname is Luo, Mr. Luo. Okay, and we will use this bus from Chongqing to Zhangjiajie, like 4 days, right? And our coach number is 0982. 0982. You can remember the pink one, right? Yeah, it's 0982. And both me and the driver all from Zhangjiajie. Okay, and now we are in Chongqing. Actually, Chongqing is the biggest city in China. The biggest city in China. The area is like 82,000 square kilometers, and the population they have 32 million people. 32 million people live here. Very huge place and a huge population. Yeah, right? Okay, and also, you know, Chongqing have a surname is Mountain City. Mountain City, because here the 76% of the place are all the mountain. That's why today we're gonna to see the Niziba, the perfect combination of the light railway train and the building. The light will cross the train, and tomorrow we'll go to Wulong to see the mountain, the 3 natural bridges to see the mountain. Okay, so now we are going to Niziba light railway station, and actually Niziba light railway station is built in 2004, and is very famous architecture of the train and the building together across. Later you can take a photo, yeah, as you see in the TikTok, the train across to your mouth. Yeah, like you eat the train, right? Okay, and this building is designed by the professor of Chongqing University. Yeah, and it's the train and the building is built in the same time. And after the train, we photo, and we go to the Jiefang Bei, the Liberation Monument. We're gonna go to like shopping, blah blah blah. Or like, and Jiefang Bei is built in 1964. 1964 is the only monument to commemorate the victory of anti-Japanese. Only place here. Okay, and now the Jiefang Bei actually is become a commercial center. Here you can buy the luxury brands, international brands. For the ladies, you will like makeup. You know the Hame. It's very famous, right? You can buy the duty-free products. Also, they will have a Hame. Later, you can use. Yeah, you explore by yourself. And also the local food, the local snacks. In a very big, the local snack street also will be around the Jiefang Bei Liberation Monument. Okay, later you can explore by yourself.
And after we explore the Jiefang Bay, we will try the local, very famous brand, the local hot pot. Nito Swan Xiaotian'e hot pot in Chongqing. If you come to Chongqing, it's like you must eat hot pot. Hot pot is famous for spicy and oily, but I already tell them maybe give us spicy hot pot and no spicy. Yeah, you can choose by yourself. Okay. And at night we will go to Hongya Cave. Hongya Cave, the night view is very beautiful. It's very bagus. Yeah, bagus. And you can take a photo. The light turned on at 8 p.m. Because today I know the Lala, right? Lala already told me you have on the road have heavy traffic jams and a long queue in the Chengdu. So maybe we today are a little bit late. So I think we will come back to the hotel around 10 p.m. Okay. Okay, so that's the arrangement for today. Okay, thank you very much. Oke, pada paham Bapak Ibu? Lebih better lah ya. Oke, jadi perlu ditranslate? Ya. Oke, jadi kita sudah sampai di kota Chongqing ya. Chongqing ini termasuk di barat dayanya Tiongkok, China. Ya, jadi dia masih masuk di dalam China bagian barat. Nah, luas wilayahnya itu dia 82,4 ribu kilometer persegi. Nah, terus penduduknya 31,9 juta jiwa ya di Chongqing ini. Terus yang menjadi highlight, besok kita akan ke Wulong juga Bapak Ibu. Kita akan ke Wulong, itu dia di daerah Kabupaten Chongqing, si Wulong ini. Jadi dari kota Chongqing ke Wulong itu sekitar 3 jam kurang lebih ya. Karena dia di luar kotanya Chongqing, tapi masih masuk dalam kota Chongqingnya. Jadi besok lumayan panjang jalannya ya. Dan di Wulong kita akan banyak jalan juga Bapak Ibu. Sekitar kurang lebih di dalamnya itu kita jalan mungkin 4 kilo. Karena ada pintu masuk dan pintu keluar beda ya. Udah astaga. Panas tidak? Nah, jadi kita sekarang mau ke Licepa Station dulu ya. Kita foto-foto di situ. Abis kita foto-foto baru kita ke Jiefeng Bay. Nah, di Licepa itu dia dibangun oleh seorang profesor University Chongqing, si Licepa Station. Ya, nanti kita foto-foto, kita lihat si keretanya masuk gedung. Biasa kalau misalkan di TikTok atau di Instagram, itu dia fotonya sambil kayak makan si keretanya. Tapi janganlah, nanti debu semua yang masuk ke mulut. Jadi kita foto biasa aja ya Bapak Ibu ya. Sebelum keretanya lewat bisa foto dulu lah sama gedungnya. Karena kereta hanya lewat biasanya 3-4 menit sekali. Ya, jadi nanti kalau misalkan keretanya mau lewat bisa prepare handphone lagi buat foto gitu. Di Licepa itu tidak ada tempat parkiran ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kayak tadi kita langsung turun, terus nanti bus akan jemput di tempat yang berbeda biasanya. Biasanya kita yang akan tunggu bus. Jadi nanti kalau misalkan udah mau sampai akan diinfokan. Nah, di Jiefeng Bay Bapak Ibu bisa belanja ya. Bisa belanja kosmetik yang terkenal di China itu tadi namanya si Hamei. Itu lokal produknya. Itu ada di Jiefeng Bay. Nah, si Jiefeng Bay itu satu area sama si Liberation Monument-nya. Ya, yang si Liberation Monument-nya ada di tengahnya. Jadi meskipun malah bilang Jiefeng Bay itu Bapak Ibu bisa belanja branded, pikirannya jangan kayak Nanjing Road, terus jangan kayak Ginza, itu beda sekali ya Bapak Ibu ya. Ini areanya benar-benar kayak satu lapangan luas terbuka dan itu ramai sekali. Di satu area itu dia banyak shopping mall dan juga ada satu food street yang namanya itu Pai Road di dalam Jiefeng Bay. Nah, terus nanti malamnya kita akan makan hotpot karena Chongqing itu kan terkenal sama hotpot. Kan gak afdol, kita udah jauh-jauh ke sini masa nggak makan hotpot ya kan? Jadi kita makan hotpot nanti malam. Makan di Little Swan Restaurant.
Ya, hotpotnya itu dia bisa dibagi dua sih kuahnya, mau spicy atau non spicy. Bapak Ibu bisa lah cobain dua-duanya. Ya, menurut Lala Bapak Ibu cobain dua rasa, yang rasa mala sama yang bukan. Jadi tahu perbedaan rasanya. Itu hotpotnya all you can eat ya Bapak Ibu ya. All you can eat hotpotnya. Nah, terus habis dari situ baru kita ke Hongya Cave. Kita ke Hongya Cave, jalan foto-foto di Hongya Cave. Tapi balik infoin lagi, di Chongqing itu sangat crowded sekali. Jadi mohon jaga jaraknya ya nanti ya. Jangan sampai tertinggal karena orang-orangnya beneran banyak banget. Jadi kalau misalkan hilang carinya susah ya. Meskipun Lala paling belakang tapi ada yang ketinggalan, serobot sama orang lokal, nggak bisa kelihatan semua. Jadi tolong jaga jarak nanti jalannya. Karena orang sini tahu sendiri ya, jalannya serabat serobot, dorong-dorongan.
tips atau apa? Ya, jangan makan telur habisnya kok. Nasi padang paling enak. Kalau coba kamu kalau tanya berapa bang Koko bilang ajak jalan-jalan kemana So beres-beres. kami tidak berpenting. Barang Ya, dia ada suruh bantu karyawannya dari mamanya yang lalu kan.
ya. Masuk sebelah sininya si tempel. Kalau kita foto berarti si tempelnya di sebelah sini. Orang-orang biasa, saya lihat orang-orang foto di TikTok apa, ya like this, kayak gini, goa jempol. Nah, Oh, mantap. jadi nanti fotonya gini, mantap, kita udah diulung. Gitu ya. Nah, saya lihat di TikTok, di Instagram, orang-orang fotonya bagus ya, bisa kelihatan si tempelnya, saya dari atas. Bisa Bapak Ibu foto dari atas. Jadi abis foto si jempol, sebelah sini kan si tempel, sebelah serong kiri itu ada tangga naik. Ada tangga naik, Bapak Ibu bisa naik ke atas, foto dari atas. Cuman tangganya banyak ya. Udah habis selesai foto jangan lupa turun. Ya, habis selesai foto jangan lupa turun. Jangan keasikan foto naik turun. Karena itu rutenya masuk sama keluar dia satu arah. Kalau misalkan Bapak Ibu naik tangga terus, muternya di pintu masuk lagi. Jadi udah foto turun, jangan naik terus. Ya. Terus abis lewatin si Tianmenlong, Bapak Ibu akan lewatin yang kedua itu si Qinlong. Itu adalah Goa Naga Hijau. Imajinasinya Goa Naga Hijau itu harus kita lihatnya pedang. Nah, Qinlong. Jadi kayak gini bentuknya ya, dia atasnya lancip. Dia atasnya lancip, jadi kita pegang di bawahnya, jadi kayak pedang. Iya, jadi bentuknya seperti pedang. Kalau di Qinlong, Bapak Ibu nanti fotonya jangan lewatin si goanya dulu. Ada kelihatan nggak? Di belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Kalau di Qinlong, kita fotonya jangan lewatin goanya dulu. Jadi kita foto sebelum kita lewatin si goanya. Kita foto sambil pegang yang si bawahnya. Jadi seakan-akan kita pegang pedang. Kalau kita lewatin si goanya, bentuknya udah berbeda lagi ya. Tidak seperti si jempol. Kalau si jempol sebelum kita lewat sama sesudah kita lewat, itu bentuknya sama. Tapi kalau si Qinlong, itu beda. Kalau si Qinlong setelah kita lewat, bentuknya seperti apa? Seperti ikan mas. Jadi lebih baik kita foto sebelum kita lewatin si Qinlongnya itu ya. Kita foto dulu kayak pegang pedang, baru kita lewatin, kita putar balik, berbentuknya kayak si ikan mas. Si Qinlong. Qinlong itu naga hijau ya. Dipercaya dia yang menjaga air biar tetap bersih di dalam situ. Terus goa ketiga itu namanya Heilong. Heilong itu adalah naga hitam. Itu goanya paling gelap Bapak Ibu. Karena katanya si goa itu dia ada roh-roh penjaganya di dalam goanya. Jadi goanya dia lebih gelap dan lebih dalam ya. Nah, si Heilong imajinasinya apa? Heilong setelah kita masuk goa, kita putar balik. Nah, jadi si Heilong ini bentuknya seperti eagle ya Bapak Ibu ya. Bentuk shape-nya seperti si eagle. Terus biasanya orang fotonya itu menutup si lubangnya. Tapi ada juga yang bentuknya kalau kita putar balik kayak gini seperti muka gorila di atasnya. Ya, kayak gorila. Kelihatan nggak di belakang? Oke, ini yang kayak eagle. Kayak hidup sih cahayanya aja. Terus ini yang bentuk kayak si
Oke, jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. 3 jembatan atau kita sebut 3 goa ya, karena dia bentuknya kayak goa. Masih hafal? Masih hafal gak? Udah catet. Yang pertama fotonya kayak mana? Jempol. Yang kedua pedang. Yang ketiga gorila, atau bisa ya tutup si lubangnya ya. Nah, itu kita jalan kurang lebih 4 kilo ya Bapak Ibu. Pintu masuk dan pintu keluar berbeda. Jadi kalau misalkan kita udah masuk, kita harus selesaikan sampai di luar. Sebelum kita mulai tour, kan jalannya jauh, kita isi bensin dulu biar nggak pingsan. Kita makan dulu sebelum kita ke Wulong ya, kita isi tenaga dulu. Nah, terus nanti di sana toilet tidak begitu banyak. Toiletnya itu ada di area setelah kita lewatin si Jempol, ada temple, nggak jauh dari situ, kurang lebih 100 meter ada toilet. Dan satu lagi toiletnya dekat pintu exit. Ya, kalau kita udah masuk ke dalam. Sama setelah kita turun elevator, di situ juga ada toilet. Sebelum kita masuk elevator, di situ juga ada toilet. Jangan terlalu banyak toilet. Nanti waktunya habis di toilet. Nah, di Wulong biasa tamu-tamu suka langsung mencar. Karena kenapa? Karena ada yang fotonya lama, ada yang fotonya cepet. Itu nanti header akan tunggu di depan, Ala akan tunggu di belakang. Kalau misalkan Bapak Ibu ketinggalan sama kita, Bapak Ibu tinggal ikutin jalan aja. Nanti endingnya kita akan tunggu di exit gate. Ya. Nah, di tempelnya Bapak Ibu juga bisa masuk, bisa lihat-lihat. Di dalamnya itu dia ada yang jual-jual souvenir. Souvenirnya bukan souvenir khas Wulong ya. Souvenirnya itu kayak kipas-kipasan, gelang-gelangan, kayak gitu. Panda-pandaan kayaknya nggak ada deh panda. Oke. Oh, transformernya. Bener, sorry aku lupa. Transformernya itu ada yang pertama di depan, yang si Bumblebee kuning. Terus scene keduanya itu yang di tengah, yang di temple. Itu Bapak Ibu bisa foto di situ, di area si Transformer shooting. Sama ada satu area lagi sih ya, sama ada satu lagi yang si patung Transformernya, yang ini. Yang ini dia scenes-nya yang dia keluarin api. Kelihatan nggak yang belakang? Enggak, itu di scene-nya doang. Tapi di in real-nya dia tidak mengeluarkan api ya. Keluarkan uang aja dia. Nih, dia kayak gini, kelihatan? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Scene-nya yang dia lagi berantem yang keluar api. Jadi yang gampang tidak yakin kelihatan atau enggak. Ini yang habis si temple, si yang transformer yang ini. Scene-nya yang ini. Tuh ya, jadi di Wulong ada banyak tempat spot foto. Oke, ada yang mau tanya Bapak Ibu? Tidak ada, udah cukup jelas ya di Wulong ya. Jadi nanti habis selesai Wulong, kita akan makan malam dan kita akan menginap 1 malam di Wulong. 1 malam ya, jadi besok kita check out lagi. Ya, di Wulong itu jalannya panjang, terus ada turun tangga 200 anak tangga kurang lebih. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu ya. Pada kuat semua kan? Dilihat kan. Kita start dari awal sampai akhir ya. Nggak ada yang mau tunggu di bus ya. Sayang, masa udah jauh-jauh ke sini tunggunya di bus. Oke, ada yang mau ditanya nggak Bapak Ibu? Udah cukup jelas ya? Oke.
Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Do you sleep well last night? Yeah, that's why you look more beautiful today, more handsome today. Oh yeah. So today we go to Wulong, and tomorrow we will go to Zhangjiajie. So do you still remember the top 5 place we must go in Zhangjiajie? The number 1 is yes, the number 1 is Tianmen Mountain. Tianmen Mountain actually is the highest mountain in Zhangjiajie, and Tianmen Mountain is famous for its cave, and 999 stairs, 99道阶梯 in Tianmen Mountain, very famous. And in the Tianmen Mountain, they have the longest cable car in the world. The longest cable car in the world, 7.5 kilometers. 7.5 kilometers, and if we take the cable car, it needs 30 minutes. 30 minutes to the border to the top. 30 minutes to the border to the top. So okay, now I show you the video of the Tianmen Mountain. Okay, in the cable car, you can see the city view and the forest view, and then the mountain view. It's very beautiful. Ya, jadi nanti masih ingat gak Bapak Ibu highlightnya Zhangjiajie itu ada apa? Yang pertama Tianmen Mountain ya. Tianmen Mountain. Besok kita akan ke Tianmen Mountain. Kita akan naik cable car terpanjang di dunia. Ya, kita akan naik cable car terpanjang di dunia. Itu dia, kita akan naik selama 30 menit ya. Jaraknya itu 7,5 km si cable car-nya. Kita akan naik dari pusat kota sampai ke atas gunung ya untuk cable car-nya. Di Zhangjiajie, Tianmen Mountain, atau biasa orang-orang sebutnya Heaven Gate ya. Nanti kita akan turun, kita foto di Heaven Gate-nya. Ya, terus nanti kita naik akan pakai cable car terpanjang di dunia, dan turun kita akan pakai eskalator juga. Jadi nanti di Tianmen Mountain di tengah-tengah kita akan ada jalan di glass walk ya Bapak Ibu ya. Kita akan jalan di glass walk di pinggir tebing si gunungnya. Tapi itu jaraknya nggak terlalu jauh kok, dan tidak sebesar di glass bridge di Zhangjiajie. Di tengah Heaven Gate-nya dia ada 999 anak tangga turun. Tapi kita turunnya pakai eskalator. Yeah, escalator. Yeah. Yeah, you can have a look. This is the Tianmen Mountain. This is the Tianmen Cave. In the cable car, we can see all the scenery like this. And this the glass road. At the top of the mountain, glass road, we can. Yeah, we will go here. Ya, but if you tertinggi, are afraid of bakar that, terpanjang dan tertinggi di dunia. And this is the cave, and this 999 stairs. We have escalators. Yeah. Ya, turunnya kita pakai eskalator, tenang aja. Kita jangan turun pakai tangga ya, nanti gempor sampai bawah.